maksudnya ya. Jadi tak ya, huruf ta, dal, to itu makhrajnya adalah di ujung lidah, tapi tidak hanya ujung lidah saja, sampai ke punggungnya ya. Jadi ta itu kan yang nempel kepada pada gigi pangkal gigi itu adalah ujung lidahnya, dan ke atasnya adalah punggung lidah, itu tetap nempel. Tidak, dia menempel itu banyak, tidak hanya ta kemudian hanya ujungnya saja nempel gigi, tapi ini mulai dari ujung lidah nempel pangkal gigi sampai dengan punggungnya lidah, itu maksudnya ya. Itu yang kita maksud, ada punggung itu maksudnya, jadi ujung sampai punggung ya. Ya monggo, yang lainnya monggo. Menarik dipertajam kembali, kalau ta itu ada sifat hamsnya, apakah kemudian ta atau ta? Ya, memang huruf ta dan kaf ini yang bersamaan, contohnya yang huruf dua yang ada persamaannya, yang mirip ya. Itu ada hamas tapi juga ada syiddah, itu hanya dua saja. Syiddah itu menekan nafas, hamas itu melepas nafas. Syiddah itu menekan suara ya. Suaranya tekan tapi nafasnya dikeluarkan banyak ya. Ya. Makhrajnya harus tetap pas ya, tidak sah ya, itu tetap dikencangkan, jadi dikencangkan dulu nah, tidak sah tapi itu namanya hamas. Kalau sukun nah, sama dengan kaf, ak, itu namanya ada hamas, ada syiddah. Syiddah itu menahan suara, tapi hamas mengeluarkan nafas ya. Sudah bisa dipahami ya. Jadi jangan sampai menjadi cacidu kefasen terus ya. Itu tetap seperti t, tidak sah ya itu. Ya monggo, yang lainnya bisa ditulis juga bisa, langsung juga bisa, monggo. Bisa. Waalaikumsalam. Sambil lanjut. Kepada sedaya ustaz-ustazah ingkang kula hormati, sakmenika kula badhe tanglet setunggal, yaitu di huruf isti'la atau huruf tafkhim. Sakmenika kemarin saya di Gendeng mengikuti pembelajaran ketika ada lek teng mriku tafkhim niku dengan memoncongkan bibir, lek tarkik mringis. Tetapi kula tumut pembelajaran kok lek mecucut niku salah. Mboten sanjang niki pripun nyuwun penjelasan lebih lanjut lagi. Jadi untuk so niku mboten so tapi so ngoten nggih. Nyuwun penjelasan saking Yai supados niki saged disampaikan kepada anak-anak itu pripun, karena selama ini saya nggih mengajarkannya nggih sesuai yang ada di materi nggih, meringis kalih memoncongkan bibir. Nah ternyata saya kemarin turut bimbingan niku korik niku kok suaminya nggak boleh memoncongkan bibir. Matur nuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi yang perlu dipahami, memang di buku itu yang dulu adalah memoncongkan bibir dan meringis, itu mungkin masih ada di tulisan di situ. Tapi yang kita maksud itu mestinya agak moncong mestinya. Ya. Agak moncong. Ya. Artinya apa? Sekira suaranya sudah bisa tebal. Karena sasisu ya, kan nggak bisa tebal. Kan so kan agak moncong. Ya. So, si, su, as. Ya. Kalau so kan ulangan. Jadi pokoknya jangan keterlaluan, maksudnya begitu ya.
dulu angan-angannya kan supaya cepat dipahami ya. Nah, ternyata memang di kitab-kitab tidak ada yang mengatakan apa moncong, itu tidak ada ya. Cuma ini pengaruh daripada keterangan bahwa itu harus tebal. Nah, tebal itu harus ya bibirnya agak dimoncongkan gitu ya. Sosisu tidak usah sosisu, nah, keterlaluan nggak boleh ya. Dan kemudian yang beringis itu diganti dengan biasa ya, biasa. Jadi yang moncong itu diganti agak moncong supaya sekira suaranya menjadi tebal. Jadi kalau sudah tebal, sudah bisa tebal ya sudah, nggak usah terlalu moncong ya. Kemudian untuk tarkik itu biasa, nggak usah beringis ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi kita membaca huruf tarkik ya, ta, ti, tu, sa, si, su, na, ni, nu, kan nggak usah diberingiskan ya. Tidak usah na, ra, apa, sa, ta, nggak usah. Jadi ta biasa. Nah itu. Jadi caranya tidak usah meringis tapi biasa. Maka ketika kita menerangkan ismam ya, ismam ya, itu tidak usah meringis, moncong, beringis tidak usah. Jadi biasa kemudian dimoncongkan. La ta'manna, tidak usah la ta'manna, bisa begitu. Karena nun caranya membaca biasa. Innama kan biasa. Jadi la ta'manna, manna gitu saja, nggak usah manna, ada yang begitu. Mungkin juga ada keterangan yang begitu. Jadi ini termasuk di Syurbatu Dom'an mungkin ada begitu ya. Ini mestinya nanti akan direvisi ya. Terima kasih ya. Ada lagi atau sebelum dari Ustadz kulo nyelingi dalam pembelajaran juz 6 Romo Yai itu ada kata-kata atau materi pelajaran jika dibaca wakof, jika dibaca wasol. Kemudian seperti fis samawati tuni, keterangannya itu di awal ituni, hamzah yang kedua dibaca sukun ituni. Pertanyaannya, apakah yang awal itu memang harus dibaca ituni atau langsung ituni? Artinya kita di bagian metodologi itu sering membahas dibaca ituni dulu apa langsung keduanya ituni, hamzah kedua dibaca ya sukun ituni. Intinya apakah harus dibaca yang salah dulu? Ituni itu kan tidak ada bacaan dalam Al-Quran yang ituni, matunun. Ya ini mestinya kalau supaya bisa memahamkan ya. Tapi ini boleh saja atau boleh disebut atau tidak apa-apa ya. Jadi umpama ituni hamzah kedua dibaca mat, jadi menjadi ituni, itu lebih memahamkan. Itu karena kaidahnya bahasa Arab itu tidak ada hamzah dua yang kedua sukun, itu tidak ada. A, I, U itu tidak ada. Mungkin orang Arab sulikannya sambal ini kurang. Kalau kita kan sambalnya banyak, jadi membaca umpama I, U tidak dianggap berat, tapi orang Arab itu dianggap berat. Jadi boleh saja umpama ituni hamzah kedua diganti dengan huruf mad atau dengan ya. Umpamanya ituni asalnya ituni ya boleh. Tapi kan untuk memahamkan enak ituni. Oh ya. Alhamdulillah. Tapi boleh saja umpama tidak begitu tidak apa-apa karena tidak. Monggo yang lain. Monggo. Langsung diantar. Langsung.
Assalamualaikum Yai, pangapunten derek tanglet masalah waktu. Jadi kita di Yan Bu'a pengajaran waktunya minimal 1 jam nih, minimal. Cuman dalam kasus kita dari hampir 60 anak gune namung kalih. Terus kita nopo namine kita waktunya kita bagi 2, terus untuk jus sekian jam 3 sampai jam 3.45, kemudian sholat asar, kemudian lanjut lagi nyampe selesai. Nah, itu bisa hampir 1,5 jam. Apakah hal seperti itu masuk ke 1 jam atau mboten? Terus di setiap pertemuan kedua apakah diharuskan baca doa lagi dan seterusnya? Ngoten ya, ngapunten. Ya itu mestinya apa ya? Artinya diharapkan ya, diharapkan waktunya 1 jam, tapi jumlah muridnya harus terbatas ya, tidak boleh 1 jam muridnya banyak sekali ya payah itu. Jadi kan untuk pemula itu 10 ya, itu kan yang maksimalnya pemula 10, asal pemula ini yang memang yang umurnya yang pemula, artinya ya PAUD lah, tidak yang sudah besar-besar. Kalau sudah besar bisa tambah. Kemudian yang lain itu 15 ya. Yang juz 1 sampai juz 2 kan 15. Dan untuk 3 seterusnya boleh 20 ya. Itu rombongan belajarnya yang harus 1 jam itu ya. Jadi kalau muridnya tambah ya mestinya jamnya harus tambah ya. Dan itu dengan guru 1. Kalau gurunya 2 ya, kalau jamnya 1 jam ya balik mulai lebih baik karena ada apa membantu mempercepat gitu. Jadi ya ini anjuran yang kira-kira bisa bisa menelurkan yang positif adalah itu, yang efektif itu ya. Jadi kalau banyak muridnya ya mestinya harus banyak waktunya, dan itu harus 1 juz ya, 1 juz. Kalau juznya bermacam-macam, muridnya sedikit tapi juznya bermacam-macam ya bermasalah itu sama saja ya. Karena tujuannya kita ketika membaca bersama-sama bisa sekali ya. Kalau juznya berbeda-beda kan yang satu kan tidak bisa, yang golongan yang tidak sama juznya kan tidak bisa membaca. Itu tujuannya ya. Monggo Ada lagi yang buatan kalau salah animal. Oh itu Pembelajaran itu kan kayak dengan sangane kan yang rolling dulu. Itu sebetulnya maksimalan yang tetap apa yang rolling atau umum. yang tetap atau yang rolling gantian jadi pembelajaran kita di Banyuwangi itu umumnya ngeten ya. Jadi ada kelas-kelas ngeten, kelas juz pemula, kelas juz 1, juz 2 dan seterusnya. Niku biasanya yang pindah itu anaknya. Jadi anak tes kenaikan juz berarti dia pindah di tingkat seterusnya, sementara gurunya itu selalu tetap, yang berputar itu anaknya. Yang ditanyakan lebih efisien gurunya yang rolling atau muridnya yang rolling? Saya kira ya sama saja itu. Bisa saja. Sama saja. Kalau membantu menjelaskan pertanyaan Ya, boleh sama-sama ya. Menurut saya kok sama itu. Boleh saja. Selanjutnya tentang pertanyaan ya teman-teman. Jadi di Al-Quran itu ada terkenal qiraah sab'ah. Artinya qiraah sab'ah itu apakah memang beliau Nabi saat itu pernah membaca berbagai macam sampai 7 bahkan 10 itu, atau imam-imam itu membaca berbeda berdasarkan logat dan negara beliau? Itu yang pertama. Yang kedua,
tentang sejarah pembagian juz itu ternyata kalau di Al-Quran itu ada macam dua. Ada sebagian yang awalnya juz berbunyi ini, di mushaf lain berbunyi ini. Itu artinya penjelasannya kados pundi. Matur nuwun. Jadi kalau kiroah ya, kalau namanya sab'ah atau sasyarab ini namanya mungkin yang menyusul. Tapi ketika Nabi mengajarkan ini memang dari Nabi. Jadi ketika malaikat Jibril ini mengajarkan kepada Nabi, lupa saya malaikat siapa ya? Ini apa? Umat kamu ada yang tidak bisa atau tidak kuat membaca dengan ini, maka supaya ditambah huruf yang lain atau bacaan yang lain. Jadi dipraktekkan Nabi itu. Jadi disuruh untuk menambah bacaan-bacaan yang lain. Jadi Nabi kemudian mengajarkannya ya ada yang diajarkan ini, ada yang diajarkan ini. Tapi Nabi sendiri itu memang dari gurunya yaitu malaikat Jibril itu memang mengajarkannya bermacam-macam. Ya. Karena kabilah-kabilah ini juga bermacam-macam supaya semuanya bisa baca dengan menurut bahasa kabilahnya. Ya. Nah, seperti di Indonesia saja ya kan berbeda-beda. Ya. Dari bahasa ada bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa yang lainnya kan. Orang Jawa disuruh seperti Madura itu ya memang sukar ya. Dan lainnya. Itu yang pokoknya ini ajaran memang dari ajaran dari Nabi. Ya, ajaran Nabi. Ya. Itu yang saya pahami termasuk hadis itu ya. Jadi kan hadisnya. Makanya Quran ini diturunkan unzilal Quran sab'ati ahrufin. Quran diturunkan menetapi 7. Nah, ini mengenai 7 huruf ini bermacam-macam pendapatnya. Ya, bermacam pendapatnya. Jadi tidak kira sab'ah itu dari sab'atu ahrufin, tapi ada sab'atu ahrufin itu artinya bacaan yang banyak dan lain sebagainya. Ya, atau 7 cara ya. Kemudian mengenai pembagian juz itu memang tidak dari Nabi ya. Dari para ulama setelah Nabi ya. Itu ya yang pasnya saya juga tidak hafal, tapi mungkin dari juznya ini ya memang ada perbedaan atau mestinya sama. Tapi karena Qurannya yang dipakai sekarang itu pakai Quran pojok ya. Jadi pas pojokannya itu tidak sampai pada tidak sampai pas halamannya ya. Seperti wala tujadilu ya. Ini juz selikur. Nah, ini kan permulaannya yang biasanya kan yang ada di Quran yang tidak pojok biasanya watslu alaihim ya. Jadi masalah juz ini memang ada beberapa juz yang tidak sama awalnya. Mungkin karena pengaruh penulisannya setiap halaman ini permulaan ayat lah. Mungkin itu jatuh pada sebelum ayat karena untuk memenuhi halaman itu ya. Lagi coba kita carry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rama Yai ingkang kawula taksimi menika nyuwun punten keranten dheweke kawula niku nembe mawon derek alhamdulillah nembe masuk kok sampun dijak bimbingan nggih alhamdulillah sangat ya alhamdulillah sakit panggil panjenengan ingkang badhe kawula tangletaken menika masalah kitabahipun untuk sementara anak-anak TPK kami itu
kecil-kecil bacanya sudah lancar, tapi untuk menulisnya masih agak kesulitan. Menikah apakah boleh? Misalnya sudah naik juz, misalnya sudah Al-Quran lancar, tapi untuk kitabahnya melanjutkan juz 4-nya itu dari selesai. Kemudian terus melanjutkan menulis belajarnya di juz bawahnya. Niku parang napa mboten? Lajeng ingkang kaping kalih mungkin iki di luar metode Yai ngapunten estu. Selama perjalanan kawula sowan wonten mriki ya Allah, klebet wonten pondok mriki niki sangat ya Allah, muga-muga anakku putuku saged thalabul ilmi wonten mriki. Menika sebagai ibu nggih mengajar dan belajar ya. Nggih mulang PPK yang Bu nggih belajar kali mengajar. Alhamdulillah lari-lari kan damel metode niki kok cepat perkembangannya. Kula iri, iki kula wis ibu-ibu, wis guru, tapi kok ya pemahamannya jauh dengan anak-anak. Niku dos pundi Yai menawi wonten kiat doa atau memotivasi kami bisa sebagai ibu rumah tangga, nggih nyambi ngomong, niku napa saged masih ada kesempatan untuk bisa menghafal Quran Yai. Niku dos pundi caranipun kagem ibu-ibu rumah tangga. Ingkang nomor 3, kawula namung nyuwun ngalap pangestu barokah ridhonipun lan doanipun Yai sakeluarga dhateng para ustadz-ustadzah yang doa wonten Kabupaten Banyuwangi, khususipun wonten Kecamatan Lonceng Yai. Mereka saderengipun lan sasampunipun kawula nyuwun pangapunten lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang kadang-kadang perkembangan membaca dengan menulis itu tidak sama. Jadi anak juga kadang-kadang sampai besar saja menulisnya masih cakarayam. Nah, itu ya banyak juga. Maka kalau kita samakan nanti ya nggak kurang pas itu. Ya perkembangan menulis ya kita bimbing. Nah, walaupun tidak harus sesuai dengan juznya atau dengan tingkatannya. Jadi kalau memang membacanya sudah bisa baik ya terus kita naikkan terus. Nah, untuk nulis ya kita bimbing dengan apa ya menurut kemampuannya. Ya. Juga kadang-kadang juga ini apa orang menghafalkan juga begitu. Ya. Jadi tidak bisa serasi. Menghafalkan dengan pelajaran sekolah juga kadang-kadang tidak bisa serasi. Ya. Nah, menurut kemampuannya itu untuk menulis sudah pakai kitab yang untuk kitabah itu. Nah, ya memang harus telaten. Nah, memang harus telaten dan itu perlu perhatian. Anak nulis nebari itu kan kalau ndak telaten atau ndak diperhatikan nanti ya kurang teliti nanti ya kan harus pas itu. Jadi kalau dari awal itu sudah bisa teliti pas dengan apa yang tertulis di situ, nah itu nanti insya Allah akan perkembangannya untuk menulis insya Allah akan baik ya. Yang kedua ya, jadi semua yang apa yang kita cita-citakan itu adalah tergantung niatnya. Ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau niatnya sungguh-sungguh semuanya akan berhasil. Ya, maka yang penting niatnya bagaimana. Kalau niatnya memang betul-betul niat ya, insya Allah akan berhasil. Walaupun jenjangnya atau lamanya, ya, cepat dan lambatnya ini ya berbeda-beda. Ya menurut kemampuannya. Yang penting menghafalkan, namanya menghafalkan adalah banyak mengulang dan sering diulang. Itu. Banyak mengulang dan sering diulang. Anak-anak bisa hafal Quran sampai 30 juz yang kecil-kecil, yaitu pokoknya itu banyak mengulang dan sering diulang. Banyak mengulang itu artinya bagaimana? Ya lafal yang akan dihafalkan harus diulang-ulang. Berapa kali? Ya sampai hafal. Ya sampai hafal ini juga
anak itu berbeda-beda, diulang 10 kali, ada yang sudah hafal, ada yang 20, ada yang 30, ada yang sampai 100 belum hafal juga. Nah ini maka harus mengetahui dirinya ini termasuk yang mana. Yang penting hafalnya ini harus hafal yang sungguh-sungguh. Ketika nambah atau ketika menghafalkan harus betul-betul hafalnya yang temenanan, jangan masih gradul-gradul sampai lancar itu ya. Nah kalau sudah lancar ini harus juga kekuatannya berbeda. Ada yang cepat menghafal tapi lupanya lama, itu yang paling baik. Hafalnya cepat nggak lupa-lupa, itu yang paling baik ya. Tapi yang paling rendah yaitu hafalnya sukar ya, lama tapi cepat lupa itu 4 tingkatan. Nah, itu harus diperhatikan dirinya. Nah, kira-kira kita termasuk yang mana? Maka setelah diulang-ulang sampai lancar, kira-kira nanti berapa jam lupanya itu ya. Jadi pagi ini menghafalkan, kira-kira nanti asar masih lancar apa tidak ya. Jadi kalau masih lancar berarti baik hafal. Maka kalau kira-kira nanti sore itu sudah lupa ya, harusnya sebelum lupa ini harus diulangi lagi ya. Maka banyak mengulang dan sering diulang. Sering ulangi artinya murojaah, artinya mengulangi yang sudah dihafalkan, jangan sampai hilang. Orang yang sudah lancar carcar ya, tapi kalau lama tidak diulangi juga akan lupa. Nah, maka ini harus digabungkan terus, banyak mengulang dan sering diulang. Nah, maka kecuali niatnya yang sungguh-sungguh, ya itu yang akan berhasil ya, dengan keyakinan yang sungguh-sungguh. Ana inda dzanni abdi bi ya. Jadi saya ini akan mengikuti keyakinan hambaku. Hamba saya pasti bisa, saya cerdas ya, itu harus dimasukkan dalam otaknya. Jadi positive thinking ya, harus merasa baik ya. Karena kita itu sudah diberi otak yang sangat canggih ya, yang mestinya di atas komputer itu ya. Maka kita harus merasa bahwa saya ini cerdas, saya ini hafalannya kuat dan lain sebagainya. Pokoknya harus diakui yang baik, karena ini otaknya yang diberikan oleh Allah ini memang betul-betul otak yang baik. Maka kalau bisa otaknya menggunakan otak yang baik juga akan bisa hafal yang baik gitu. Ya. Jadi kalau minta doanya, doa yang ada di Al-Quran aja itu yang sering dihafalkan. Nah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu doanya malaikat yang diucapkan malaikat, itu dibaca. Kemudian doa yang diperintahkan oleh Nabi kita ya, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Kemudian doanya Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Nah, itu 3 doa itu mestinya doa yang ampuh itu. Ya, tinggal keyakinan kita. Kalau kita berdoanya yakinnya kurang yakin ya nggak akan berhasil. Tapi dengan keyakinan akan berhasil. Dan memang perlu istiqomah ya. Perlu istiqomah, ada waktu khusus yang untuk menghafalkan ya. Walaupun sedikit tapi terus ya, untuk menambah dan untuk deresnya ya. Nambah tok, tidak diteres ya nanti akan berat. Jadi ada nambah, ada terusnya ya, itu yang insya Allah nanti akan diberikan keberhasilan. Ini ada dawuh yang ya, saya terima dari guru-guru. Orang yang berniat untuk menghafalkan Al-Quran tapi belum sempurna kok sudah meninggal, nanti di kuburan akan diteruskan oleh malaikat Jibril. Itu ada keterangan begitu. Ya mudah-mudahan walaupun belum hatam tapi insya Allah akan diteruskan.
Yang ketiga tadi apa? Alhamdulillah. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah. Semuanya tidak. Bersama-sama. Lagi niki tentang juz 6 revisi. Dalam kitab revisi juz 6 itu ada materi dalam kotak wajibah, kemudian ada lagi dalam kotak lakinna. Ternyata dalam bunyi ayat itu tidak tertulis. Maka pertanyaannya, apakah kita mengacu kepada kitab yang ada atau menulis sendiri atau mengambil di yang lama. Kemudian ada satu lagi ulatu tapi ayatnya berbunyi ulati, yang masih juz 6 lagi ya. Sebenarnya dalam juz 6 lama itu walaupun istilahnya agak panjang dan rumit, karena seperti Romo Yai tadi yang sampaikan, sering mengulang dan sering diulang karena ada materi di bawah garis itu sehingga anak-anak lebih menerima saat, karena pengulangannya sangat banyak mulai halaman 1 sampai halaman terakhir. Kemudian di revisi ini satu halaman itu hanya satu pertanyaan di nota hitam itu, dan hafal atau tidak hafal harus tuntas pada halaman itu, karena nanti di halaman selanjutnya tidak ada lagi pengulangan kecuali di halaman terakhir yang kotak-kotak itu. Mohon penjelasan Romi. Ya memang namanya orang ya. Saya sudah memerintahkan untuk menulis, tapi yang penulis kadang-kadang juga ada yang kelewatan ya. Tapi alhamdulillah yang baru insya Allah sudah dilengkapi ya. Sudah ada ya. Mungkin bisa di share lewatan bisa WA nanti bisa. Jadi sudah mestinya sudah dipenuhi. Cuma ya itu kadang-kadang yang neliti juga kadang-kadang ya tidak memperhatikan. Jadi kalau sudah praktek itu yang bisa tahu, bisa tahu. Ya memang untuk yang revisi ini memang tidak ada seperti mengulang-ulang, tapi ya mestinya gurunya ini ya setiap akan menambah harus mengulangi dari awal ya. Jadi setiap akan menambah diulangi dari awal, diberi pertanyaan-pertanyaan yang tidak hanya di halaman situ, di bolak-balik ya, di bolak-balik ini anunya. Atau juga bisa dari yang di kotak-kotak itu ya, nanti kotak-kotak itu ya nanti disuruh menerangkan ya, bisa saja nanti. Ya ini kreatif gurunya saja, saya kira akan bisa. Jadi untuk pengulangan ini ya memang harus gurunya yang bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sendiri. Ya mestinya kita yang tulis itu yang hurufnya itu sama, walaupun harokatnya beda. Jadi seperti mi'atin itu ya termasuk mi'atun itu sudah, yang lainnya sudah masuk. Jadi bentuk ya, yang bentuknya sama itu berarti apa ton, apa ting, apa ta itu sudah termasuk. Tapi mungkin sudah ada revisi ya. Yang olato itu sudah. Ya sudah ada, sudah kita revisi lagi ya. Tapi yang pokoknya begitu. Jadi ulaika terus ulaikum kan tulisannya beda, maka diberi ulaikum. Tapi kalau mi'atun, mi'atin kan bentuknya huruf kan sama. Jadi tun ya itu disamakan. Seperti ulatu, ulati, ulata bahkan ya, tidak ada ulata ya. Ulatu sampai ulati. Ya. Itu berarti bentuknya sama, hanya harokatnya yang beda, maka itu disamakan. Ya, monggo. Sebentar, waktunya agak terbatas. Kayak sing rada mburi kayak menarik ya.
Nanti kalau kepinginnya ngeten namanya. Jadi hanya menyisakan nanti satu pertanyaan dan agendanya. Kulo sak rencangan di Kabupaten Banyuwangi ingin membaca contoh bacaan pemula, mungkin sebagian saja kita menerjemahkan bacaan cepat, pendek, dan jangan terputus-putus. Itu kita nanti kita baca bersama-sama. Mohon di evaluasi dan dikoreksi. Kemudian yang terakhir nanti kami masih sering sulit mencontohkan membaca huruf sukun double. Artinya nanti kita simak nggih mangke Romo ye ingkang napa menjelasaken. Monggo terakhir maju. Jajal nyoro banter ora? Banter wis nyoro banter. Waalaikumsalam. Boleh berdiri Ustaz, boleh berdiri. Banter nih suaranya pun. Ya, terus Menika kula nyuwun penjelasan tentang tanda wakaf ya. Secara pengetahuan kula niku lek tanda wakafnya artinya akan berhenti. Apa? Menika wonten tanda wakaf lah yang di sini diterjemahkan jangan berhenti. Kok ada tanda berhenti tapi tidak boleh berhenti. Dulu tanya kepada anak begini, ketika membaca ada tanda wakaf lah, anak itu membaca wakaf seakan-akan guru itu memperbolehkan membaca wakaf seakan-akan identik dengan wakaf sholat. Sedangkan kita menyuruh untuk wakaf itu identik dengan membiarkan anak itu dengan bacaan napa namanya sholat. Niku ingkang kula tangketaken menika penjelasan tentang wakaf la atau la takif. Yang kedua yaitu di dalam Al-Qur'an ada tanda wakaf of cil. Semanten ingkang kula tangketaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang tanda wakaf ini termasuk pengembangan. Ya. Artinya yang menemukan ini tidak dari Rasul tapi dari ulama-ulama yang sesudahnya. Jadi supaya memudahkan. Ya. Jadi maksudnya tanda wakaf ini artinya wakaf ini baik wakaf apa tidak baik, gitu maksudnya. Jadi tidak wakaf itu harus wakaf tidak, tapi tanda wakaf istilahnya di dalam kitab Rumuzul Waqfi. Jadi tanda-tanda wakaf artinya tanda baik wakaf atau tidak baik wakaf. Seperti kalau kita tahu bangju, ya, itu biasanya stopan. Ya. Stopan itu apa? Stop itu kan berhenti. Tapi kok ada hijau-hijau kan tidak harus jalan. Ya. Sama itu. Ya. Itu ada stopan, ya. Stopan kan harus stopan mandek. Ya. Tapi di situ ada tanda hijau, ada tanda, artinya hijau itu tidak berhenti, kalau merah berhenti. Itu gambar seperti itu. Jadi istilahnya di Quran memang istilahnya rumuzul waqfi. Jadi tanda wasol itu tidak ada. Memang wasol itu utama, jadi tidak ada tandanya, tidak ada tandanya wasol. Ya itu tandanya baik wakaf atau tidak baik wakaf. Itu berarti namanya rumuzul waqfi. Ya. Kemudian mengenai tanda qaf ya. Kalau yang dulu-dulu Quran itu ada qaf ya. Ada qaf yang singkatan dari qila waqfun ya. Ini memang yang sekarang di Quran sudah direvisi dan sudah disederhanakan sehingga qaf tidak termasuk ya. Cuma untuk ya karena pengembangan ya menurut pemikiran saya nih ya, benar pemikiran saya. Jadi kalau qaf itu berarti ada khilaf
ada sebagian ulama membolehkan, ada sebagian ulama tidak membolehkan, maka tulisannya off. Mestinya sama dengan la yang di Quran, ya, Quran apa Al-Qudus. Jadi la itu mestinya boleh wakaf dan boleh tidak. Tapi ya karena kalau la itu condongnya kan kepada tidak harus wakaf ya. Nah, maka saya tambah dengan off ya. Off itu ilawakun ya. Karena saya membaca kitab-kitab ini ada keterangan-keterangan yang menjadikan memberi tanda itu ya. Seperti ada keterangan bahwa setiap summa ya, itu boleh wakaf sebelum summa ya. Asal tidak summa yang ya, tidak yang ataf merubah merubah harokat itu secara umum boleh diwakafkan sebelum summa. Nah, ini insya Allah nanti kalau ada perubahan ya yang diperbolehkan itu pada summa itu sebelumnya akan diberi kof ya. Itu berarti ada yang ada hilaf gitu maksudnya. Ya, jadi mestinya la itu banyak yang dihilangkan, yang di Al-Qudus, yang orang semua imam mengatakan bahwa tidak boleh wakaf maka dihilangkan. Jadi kalau adalah kan yang nggak paham kadang-kadang malah wakaf, maka dihilangkan biar tidak wakaf. Yang masih ada itu biasanya ada hilaf gitu. Nah, itu kadang-kadang juga saya ganti dengan kof ya. Jadi kadang tetap ada lah. Maksudnya tetaplah ini karena di Quran lain kan pakainya la, jadi biar tidak berseberangan. Moga kita siapkan Bapak Ibu, pasti kalau melayani pertanyaan akan terus menerus karena dulu wajah semangatnya jenengan itu bisa meyakinkan, ini penuh dengan, tapi ketinggalan sudah beberapa diwakili. Aja penuh persoalan sih. Kita siapkan juz pemula, kita kesempatan tadarus di hadapan beliau. Kita menerjemahkan bacaan pemula dan juz 1 bahkan di awal juz 2 itu cepat, pendek dan tidak terputus-putus. Ada lagu pertama ketika judul halamannya 1. Ada lagu kedua ketika judul halamannya lebih dari 1 untuk pemula. Bahasa kita seperti itu Gus, mohon nanti dikoreksi. Moga halaman 1 ya. Ayo toh semangat. Keliling. Kalau dari Mbah Yai ini berarti yang tersanate. Apakah kita sehat? Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah jenengan semua hari ini sehat? Sehat. Alhamdulillah. Moga a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ba ba a ba ba a ba ba a ba a ba a ba ba lanjut lagu kedua a ba lanjut halaman juz 1 halaman belakang juz 1 yang sudah pelajaran sambung 4 nggih. Bapak kalah nggih dicari
sebelum akhir. Setelah itu kita baca halaman terakhir sebelum, berarti kalau buku berapa itu? Pak Kota lagi sampun ketemu sedaya dalam 43. Cepat, pendek, tidak terputus-putus. Moga basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatala la rajama wa jahada wa safara aba'atha fafataqo hafadota fafasaqo aqobata asyarata ajaza wabarota qatarota fa'ajaba wasa'ata alaqota laqomasa darajata fa'arofa abasyara wa khosya'a. Masya Allah. Ini cik moco durung mangke penilaianin buri. Cepat, pendek, tidak terputus-putus. Halaman terakhir. Hadara faqa'ada so'ada wa roja'a za'ama wa baqala hamala fawalada haraba fawaqa'a balagha wa syakara azama wa bada'a wadaba faghfara qadala faghsaqa ba'atha wa amara raghaba wa rohaba sa'ala fa mana'a fataha fa akhadha talaba wa wajada sadaqallahul azim. Itu yang kita ajarkan dan itu yang kita pakai Romo Yai untuk cepat, pendek dan tidak terputus. Mangke penilaian sambung baca sukun double matur nuwun. Ya, bagus sekali dan benar. Jadi itu sudah pendek dan cepat, ya, tidak putus-putus. Ya, saya malah melakukannya tidak bisa saya. Ya, jadi untuk lagu memang kita sarankan yang ahli lagu. Jadi karena saya sendiri sebenarnya lagu kurang menguasai. Pokoknya yang penting harus yang pendek-pendek, ya, tidak terputus-putus, itu yang penting. Ya, sudah baik dan sudah benar, alhamdulillah. Sedikit double, bareng mak mau. Enggak ada. Sedikit double. Udah bareng mau. Ini mbak dulu. Ya, ini halaman 277 atau halaman 39. Jadi untuk kaidah bahasa Arab, ya, tidak boleh ada dua sukun bertemu. Iltiqa usakinain itu tidak boleh, kecuali di akhir kalimat. Jadi kalau di akhir kalimat kok ada dua sukun, ya tidak boleh, kecuali kalau yang di akhir, seperti mim ba'du, karena diwakafkan sehingga terjadi dua wakaf, dua sukun. Nah itu baru diperbolehkan. Mim ba'du menjadi mim ba'du. Nah sukun, as-sukun nisful harokah. Sukun itu separuhnya harokat. Jadi babidu abid, setengah, artinya kecepatannya itu berarti setengah harokat. Maka mim ba'du menjadi mim ba'du, mim ba'du. Sifat-sifat akhir termasuk apa, qalqalah, hamas harus tetap, nggak boleh ada yang hilang. Ba'du, tidak boleh ba'd. Walillahil hamd, tidak boleh. Walillahil hamd.
apalagi walillahil hamd, bapaknya itu. Jadi itu memang yang perlu kita perhatikan. Jadi cara membacanya memang ya ada seperti tapi bukan pepat itu. Memang syukur double ya begitu itu. Mimba bukan itu namanya pepat itu. Kan ada orang yang memang tidak ada di Quran. Ya memang tidak ada, itu memang syukur ya. Jadi ada yang tidak mau. Seperti ini bil qisti ya. Kalau yang tidak mau bil qist itu wakafnya bil qist. Itu kebetulan akhirnya adalah apa? Qalqalah. Jadi bisa ya. Bisa. Kalau yang tidak qalqalah nanti ya akan tidak bisa. Berarti apa? hazil bil hazil. Ya ini nanti kita praktekkan. Jadi kalau menurut saya yang memang sukun 2 itu harusnya begitu. Mim ba'du mim ba'di. Ya ini kita baca bersama-sama. Saya baca dulu. Wa qalu qulubuna hulf. Mari. Jadi hulf itu namanya apa? Iltiqa'u sakinan tapi di ayat jadi boleh. Fa masaluhu kamasalil qalbi. Qalbi. Wa ma huwa bil hazl. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Dzalikum fisq. Qila laha adkhulis sarah. Wa aklihimus suhat. Nah ini ada hamesnya. Suhat. Ada sukat. Suhat. Ada hamesnya. Wa asalna lahu ainal qitar. Nah itu qitar boleh wajah dulu. Qitar atau qitar. Qitar biasa atau agak mengosong. Jadi ainal qitar. Nggak usah beringis ya. Innahu laqaulun fasl. Famastaysara minal hadi. Jadi itu ada ini hadi. Ya sama dengan imba ade. Cuma itu yang apa kol-kolannya kan yang diperkolakan. Minal hadi. Pokoknya mudahnya ya ya hadi. Ya sudah. Kemudian kita lanjutkan. Ini yang agak sukar ini di sini. Olakam labisat. Itu ada hamesnya. Hampir sama dengan suhat. Cuma ini ya kita ulangi lagi. Olakam labisat. Ul amara rabbi bil qisth. Memang ada yang makan bil qisth ada. Tapi menurut saya menurut kaidahnya ya benar bil qisth. Ya cukup. Kemudian itu yang sebelumnya ada dengungnya mingka ya. Itu tidak minek ya ini yang menjadi perhatian karena bak aslinya dengung jadi mingka tidak minek ya.
Terus apa? Angka. Kalau ro'i Badiyar ro'i. Pokoknya badiyar ro'i. Badiyar ro'i. bersama Ya, pokoknya itu ya mudahnya mudahnya itu. Muhammad Ini seperti fa'ahlakathu ya. Kalau yang nggak mau ya bagaimana itu? Apa fa'ahlakathu gitu? Kan fa'ahlakathu kan nggak gitu ya. Tidak. Nah, kalau kan bisa di apa? Tadi bil istu ya bisa. Kemudian wayak bidun. Ini tadi yang demam lagi ada minal jinni wal ins. Nah ini membaca sing kan jangan apa, ujung lidahnya jangan nempel. Ins atau denggungnya juga jangan begitu. Jangan nempel. Ins. Jadi tidak nempel lidahnya. Ins. Bukan lidahnya nempel. Jadi seperti bisalismu ya. Bisalismul fusuqu ba'dal iman ya. Bisalismu kok dibaca li ya. Ini karena apa? Iltiqa'us sakinan tidak di akhir ya. Al hamzahnya wasal ya. Al hamzahnya wasal. Ismu hamzahnya wasal. Hamzah wasal itu kalau di Quran Al-Qudus kan ada tandanya shad atau di Quran Arab ya. Kalau di Indonesia tidak ada ya. Jadi untuk membedakan antara hamzah kotok dengan hamzah wasal itu ya ada tandanya kepala shad itu, kepala shad kecil. Maka karena al ismu kalau ada sukun bertemu hamzah wasal, nah itu yang sukunnya kan harus diberi kasrah. Sebab menjadinya bisalismu, bukan bisalesmu. Mestinya asalnya kan bisalesmu. Sukun tambah sukun kan bisalesmu. Tapi karena ndak akhir itu ndak boleh, maka setiap ada sukun bertemu hamzah wasal harus dibaca kasrah menjadi bisalismu. Maka itu tidak disebutkan bacaan nakol. Ini yang sering di tajwid yang lain sebutannya bacaan nakol. Bacaan nakol itu hamzahnya harus hamzah kotok. Seperti al-ardu menjadi al-ard. Itu bacaan Imam Warsh. Al-akhiratu menjadi al-akhiratu. Cuma yang bisalismu kan ada tambahan. Ketika menjadi permulaan alismul fusuqu ba'dal iman atau lismul fusuqu ba'dal iman. Ini untuk ilmu saja, artinya mestinya kan mulai dari situ kan kurang baik. Tapi ini supaya tahu umpama di permulaan caranya baca begitu ya. Masih ada yang perlu di kalau ningali salah satu wajah niki satu muncul pertanyaan tentang mat arit dari syukur namanya. Ketika itu berada di mat wajib minas sama, itu artinya kalau dinamakan mat wajib mutasil pasti. Ketika wakof, apakah juga masih boleh dinamakan mat arid li sukun dengan keterangan panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif? Yaitu kalau kita melihat karena sukunnya ya boleh saja mat arid li sukun. Tapi karena itu ada hamzah yang artinya tidak karena wakof, itu panjangnya berarti lebih kuat. Ya, walaupun itu mat arid, tapi karena ada hamzah maka tidak boleh kurang dari mat wajib.
Jadi mat wajibnya itu yang menang, nggak boleh kurang. Tapi karena itu sukun, boleh dipanjangkan 6 harokat. Minal 6, karena 6-nya ini karena mat arif ya. Tapi nggak boleh 1, 2 karena apa? Ada hamzah. Ya itu mestinya ya mat arif yang boleh 1, 2, 3 itu kecuali kalau ada hamzah. Jadi boleh disebut mat arif karena sukunnya baru, boleh disebut mat wajib karena ada hamzah. Terima kasih, sangat puas kita pada malam ini, kita sore hari ini kita baca hamdalah bersama-sama. Syukur tentang kepuasan kita.